Sahabatku, hari ini kita akan menyelami perjalanan sejarah umat manusia yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW. Malam ini, insya Allah, kita akan memulai kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum kelahiran Rasulullah, terdapat peristiwa penting di mana orang-orang Arab pada masa itu tidak terlalu memperhatikan usia atau tahun kelahiran mereka. Berbeda dengan zaman sekarang yang memiliki pencatatan sipil dan akta kelahiran. Mereka seringkali menggunakan peristiwa besar sebagai tolok ukur untuk menentukan usia seseorang. Misalnya, para ulama menggambarkan kelahiran Abu Bakar sebagai terjadi 3 tahun setelah peristiwa Tentara Gajah. Rasulullah SAW lahir pada tahun ketika Abraha berusaha menghancurkan Ka'bah. Kisah ini diabadikan oleh Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dan dalam buku Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Tentara Gajah datang dengan niat menghancurkan Ka'bah. Namun yang terjadi adalah kehancuran mereka sendiri. Secara strategis, tentara tersebut seharusnya mampu merobohkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah situasi ini menjadi momen yang menjadi tanda akan datangnya peristiwa yang lebih besar. Kekalahan tentara Gajah bukan hanya menjaga Ka'bah tetap tegak, tetapi juga menandai kebangkitan agama Allah yang mulia melalui pemutusan seorang Rasul. Sebelumnya, ajaran Tauhid yang dibawa oleh para nabi telah ternodai oleh inovasi dan praktik yang tidak sesuai, membuat agama Islam semakin terlupakan di tengah kebodohan masyarakat Arab jahiliyah. Contohnya, dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Ia tidak pernah menetapkan tradisi bahirah, yaitu unta yang melahirkan dan dipotong telinganya untuk tujuan tertentu. Praktik ini dianggap sebagai bagian dari syariat Allah, padahal itu hanyalah buatan manusia. Di surah Al-An'am, dijelaskan pula keyakinan yang keliru tentang apa yang ada di dalam perut hewan yang dibedakan antara pria dan wanita. Allah tidak membedakan makanan dan ibadah berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih kepada sifat dan fitrah masing-masing. Misalnya, laki-laki cenderung memiliki semangat berjuang atau jihad, sehingga Allah menetapkan hukum jihad khusus bagi mereka. Sementara itu, wanita diciptakan dengan keindahan dan pola pikir yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zukhruf. Dalam hal-hal yang tidak dapat diubah, seperti melahirkan dan menstruasi, terdapat perbedaan. Tetapi dalam aspek makanan, minuman, dan ibadah, hak dan kewajiban antara pria dan wanita adalah sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesetaraan di antara manusia. Tetapi ada yang mengubah syariatnya dengan menambahkan aturan-aturan yang tak pernah ditetapkan. Mereka mengklaim bahwa sesuatu yang halal bagi pria adalah haram bagi wanita, tanpa dasar yang jelas. Ini semua mereka lakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu adalah bidah yang menyesatkan. Sebagai contoh, orang-orang Nasrani mengubah ajaran Nabi Isa dengan menerapkan praktik-praktik yang menyimpang, seperti mengharuskan seorang yang beribadah tidak menikah dan tidak makan. Semua ini dilakukan dengan menyebut nama Allah, meski sebenarnya bertentangan dengan ajarannya. Dalam surah Al-Hadid, Allah mengingatkan kita akan penyelewengan ini. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk mencari keridhaan Allah, dan agama yang benar adalah Islam, agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Namun, seringkali manusia menambah-nambahkan ritual yang tidak ada asalnya dari Allah, merusak kesucian agama. Untuk itu, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membersihkan ajaran yang telah tercemar. Ketika Allah mengumumkan dengan menghancurkan pasukan Gajah bahwa Ka'bah adalah rumahnya, Dia juga menyiapkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan syariatnya yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Mari kita simak kisah pasukan Gajah yang berhubungan dengan sejarah kerajaan di Yaman. Di wilayah Hijaz seperti Mekkah dan Madinah, sistem kepemimpinan berbasis suku berlaku, berbeda dengan kerajaan di tempat lain. Peristiwa ini berlanjut hingga kedatangan Abraha dari Habasyah yang terlibat dalam konflik dengan komandan bernama Aryad. Ketegangan ini berujung pada duel yang mengakibatkan kematian Aryad. Setelah peristiwa tersebut, Abraha yang menjadi pemimpin di Yaman dikritik oleh Raja Najasyi dari Habasyah. Untuk menghindari konflik, Abraha memberikan hadiah dan menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi, sehingga dia tetap berkuasa di Yaman. Sebagai ungkapan syukur, Abraha membangun gereja megah yang belum pernah ada sebelumnya, bernama Al-Khalis. Gereja ini menjadi landmark sejarah yang diakui hingga kini.
Dengan ambisi untuk mengalihkan perhatian para peziarah dari Ka'bah ke gereja ini, Abraha menantang tradisi yang telah ada dan menggugah kemarahan orang Quraisy yang sangat menghargai Ka'bah sebagai pusat ibadah dan ekonomi. Cerita ini bukan sekadar legenda, ada bukti sejarah yang mendukung setiap langkahnya, dan kami akan menyampaikan lebih banyak tentang bukti ini di akhir narasi. Tetaplah bersama kami untuk menyelami lebih dalam kisah ini. Beberapa orang telah merusak gereja Al-Khalis dan bahkan mulai membakarnya. Sejarawan mencatat bahwa pada musim panas itu, beberapa gereja terbakar. Kabar ini sampai ke telinga Abraha, dan ketika dia mengetahui bahwa orang-orang Quraisy yang terlibat karena mereka menolak perpindahan orang Arab dari Ka'bah ke gereja, Abraha sangat marah. Dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah dan menjadikannya reruntuhan, menggunakan seekor gajah besar yang dirantai di lehernya. Abraham mengumpulkan gajah-gajah itu, berharap ketika gajah-gajah tersebut terkejut, mereka akan merobohkan dinding Ka'bah. Dengan 12 gajah yang belum pernah dilihat sebelumnya, Abraham berangkat, dipimpin oleh seekor gajah raksasa bernama Mahmud, yang namanya berarti terpuji. Karena semua orang yang melihatnya pasti akan memujinya. Dalam perjalanannya melalui Yaman, Abraham mendengar betapa dihormatinya Ka'bah oleh orang Arab dari berbagai suku. Salah satu pemimpin, Dinafar, yang merupakan sisa-sisa kerajaan Sabah, berusaha mengumpulkan pasukan untuk menghadang Abraha. Namun, kekuatan Abraha terlalu besar dan Dinafar beserta pasukannya kalah. Sementara itu, seorang pemimpin lain, Nufail ibn Habib al-Khasyami, juga mencoba melawan, tetapi Allah telah menetapkan takdir yang tak bisa dihindari. Saat Abraham melanjutkan perjalanannya, dia melewati Taif, di mana Bani Tsakif, yang memiliki patung untuk disembah, lebih memilih untuk tidak melawan dan malah mengadakan perayaan untuk Abraha, berharap agar tempat ibadah mereka tidak dihancurkan. Ketika Abraha dan pasukannya tiba di Munhamas, dekat Ka'bah, dia mendirikan tenda dan mengirim utusannya, Al-Aswad ibni Mafsud, untuk meminta kaum Quraisy menyerahkan ternak mereka. Di antara ternak yang diambil, terdapat 200 unta milik Abdul Muthalib. Dengan peristiwa ini, kita bisa menyelaraskan sejarah bangsa Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad, yang diutus bukan sekadar untuk mengajarkan tentang penciptaan langit dan bumi, tetapi untuk mengingatkan bangsa Arab akan keyakinan yang lebih dalam tentang Tuhan yang sebenarnya, bukan patung-patung yang mereka sembah. Ketika Imran menjadi ayah Husain, atau sebaliknya, Husain menjadi ayah Imran, mereka memiliki sebuah pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW saat masih dalam keadaan musyrik. Dalam dialog tersebut, Rasulullah bertanya kepada Husain, "Siapakah Tuhanmu?" Husain menjawab bahwa ia menyembah 7 dewa di bumi dan 1 di langit. Rasulullah kemudian menanyakan, "Ketika kamu ditimpa musibah, kepada siapakah kamu meminta pertolongan?" Husain menjawab, "Hanya yang di langit yang mampu mengangkatnya." Dialog ini menyingkap keyakinan masyarakat jahiliyah. Rasulullah menekankan bahwa saat dalam kesulitan, mereka hanya memohon kepada Tuhan. Namun ketika dalam keadaan nyaman, mereka menyembah berhala-berhala. Dalam surah Yunus, Allah menggambarkan situasi orang-orang yang terjebak badai di laut. Di saat genting, mereka hanya meminta kepadanya. Namun, setelah diselamatkan dan sampai di darat, mereka kembali melupakannya dan menyembah yang lain. Sejarah masyarakat Quraisy menunjukkan bahwa Nabi SAW diutus untuk mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah, Sang Pencipta. Pesan yang disampaikan adalah, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan beruntung." Makna dari pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Dalam surah Sad, orang-orang Quraisy meragukan Nabi, berkata, "Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila?" Padahal, Nabi membawa kebenaran dan membenarkan para rasul. Meskipun mereka tidak sepenuhnya mengenali Allah, salah satu contoh adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad, yang menyembah Allah meski juga mengakui berhala-berhala lain. Ketika Nabi diutus, semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami perjalanan hidup beliau. Kita berharap agar diberi kesehatan untuk menuntaskan pembelajaran kita mengenai Al-Bidayah wa Al-Nihayah dan meraih kebahagiaan abadi di surga. Kita juga mengingat peristiwa Abraha yang mengirim Al-Aswad ibni Mafsud untuk mengambil ternak Quraisy, termasuk 200 unta milik Abdul Muthalib. Abraha yang ingin membalas dendam karena gerejanya dihancurkan, berencana menghancurkan Ka'bah.
Dia mengutus Hanath al-Himyari untuk berdiplomasi dengan pemimpin Quraisy. Abdul Muthalib, yang saat itu memimpin Ka'bah, menyadari bahwa mereka tidak mampu melawan kekuatan besar Abraha. Jika Abraha berniat menghancurkan Ka'bah, silakan saja. Namun ada satu masalah. Dia telah merampas 200 unta milik Abdul Muthalib. Hanath, sahabat Abdul Muthalib, membawakan unta-unta itu kepada Abraha, sementara Abdul Muthalib sendiri berangkat menemui Abraha di tendanya. Saat itu Abraha duduk di kursinya, tetapi ketika Abdul Muthalib masuk, Abraha langsung bangkit dan memilih duduk di lantai, terpesona oleh karisma Abdul Muthalib yang tampan dan berwibawa. Dengan bantuan penerjemah, mereka mulai berkomunikasi. Abdul Muthalib yang mewakili suku Quraisy menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan melawan, tetapi meminta kembalinya unta-unta tersebut. Abraha, terkesan dengan penampilan dan kecerdasan Abdul Muthalib, menjawab bahwa niatnya untuk menghancurkan Ka'bah bukan sekadar tentang unta. Namun, Abdul Muthalib menjelaskan bahwa Ka'bah adalah rumah Allah, dan Allah lah yang akan menjaganya. Merasa terpojok, Abraha akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mengembalikan unta-unta itu. Abdul Muthalib pulang dengan pesan kepada kaumnya untuk bersembunyi, khawatir akan niat buruk Abraha. Sementara itu, Abraha mempersiapkan pasukan besarnya, termasuk 12 gajah, untuk menyerang Ka'bah dengan penuh keyakinan. Namun, saat mereka mendekat, gajah terbesar, Mahmud, tiba-tiba berhenti dan menolak untuk maju ke arah Ka'bah. Meskipun berbagai usaha dilakukan, gajah itu tetap tak bergerak. Anehnya, begitu gajah itu diarahkan menjauh dari Ka'bah, barulah ia mau melangkah. Beberapa orang mengatakan bahwa Ibn Habib Snufail membisikkan kepada gajah untuk berhati-hati, mengingat ini adalah Baitullah. Saat kekacauan terjadi, segerombolan burung yang dikenal sebagai ababil datang menyerang. Mereka melemparkan batu panas ke arah pasukan Abraha, membuat mereka tersiksa seperti daun kering dimakan ulat. Allah pun menurunkan hukumannya, mengubah rencana penghancuran Ka'bah menjadi kehancuran bagi pasukannya sendiri. Kabar tentang peristiwa ini menyebar ke seluruh Arab, menumbuhkan rasa hormat dan ketakutan terhadap kaum Quraisy yang selalu berada dalam perlindungan Allah. Ini memberikan keuntungan bagi mereka, memungkinkan mereka melakukan perjalanan dengan aman dan terhormat. Siapapun yang menjumpai kafilah Quraisy tak berani mengganggu, berkat status mereka yang menjadi pelindung. Keistimewaan ini bahkan disebut dalam Al-Quran. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlat as-sita. Allah menjelaskan bahwa kebiasaan suku Quraisy adalah melakukan perjalanan dagang di musim panas ke negeri Syam dan di musim dingin ke negeri Yaman. Dalam konteks ini, Allah mengingatkan mereka untuk bersyukur dan menyembah Tuhan Ka'bah, rumahnya yang suci. Penting untuk dicatat bahwa Allah merujuk kepada mereka dengan sebutan Al-Ladzi, menunjukkan bahwa berkat keamanan yang mereka nikmati bukanlah untuk mereka secara pribadi, tetapi untuk melindungi Ka'bah itu sendiri. Keberadaan Ka'bah membawa dampak positif bagi Quraisy, memberikan mereka perlindungan dan ketenangan selama perjalanan dagang mereka. Allah berfirman, "Falyabudu Rabbah hadal bait." Artinya, biarlah mereka menyembah Tuhan rumah ini sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang telah mereka terima. Allah telah memberikan mereka kelimpahan dalam perdagangan, termasuk kebutuhan pokok seperti kain dan kulit, yang sangat diminati oleh pasar Yaman dan Afrika. Allah juga menegaskan, wa anahum min khauf, bahwa mereka tidak merasakan ketakutan saat menjalani aktivitas mereka. Ini menunjukkan dua berkat luar biasa yang diberikan kepada suku Quraisy. Tahun ini dikenal sebagai Amul Fil, atau Tahun Gajah, ketika pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya berusaha menghancurkan Ka'bah, dan tahun ini juga menjadi tanda lahirnya Nabi Muhammad SAW. Para ulama berselisih pendapat mengenai bulan dan tanggal kelahirannya, namun mereka sepakat bahwa beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Setelah salat Isya, kita akan menggali lebih dalam pelajaran berharga dari kisah Ashabul Fil, tentang bagaimana Allah mengalahkan pasukan yang tampaknya tak terkalahkan dengan cara yang tak terduga. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan membahas poin-poin penting yang perlu kita renungkan. Ada satu hal yang sangat menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Dia dan pasukannya akan selalu meraih kemenangan. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Allah telah menentukan bahwa aku dan para rasulku pasti akan menang." Dengan kekuatan dan keperkasaannya, Allah menjamin bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan mereka. Dalam surat Al-Mujadilah,
Allah menegaskan bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang akan berada di jalur kemenangan. Tentaranya, yang selalu di bawah naungannya, tak akan pernah terkalahkan.